menengah atas, kita seringkali diberikan guru sebuah data mengenai satu hal. Kemudian, kita diinstruksikan untuk menarik kesimpulan mengenai data tersebut dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tanpa sadar, guru di sekolah mengajarkan kepada kita untuk menarik kesimpulan dari sebuah pengalaman yang terjadi. Metode ini adalah metode pembelajaran yang sangat penting karena memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman dan mengembangkan pengetahuan. Namun, perlu untuk dicatat bahwa metode ini tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang benar. Oleh karena itu, penting untuk selalu menguji kesimpulan kita dengan bukti yang baru. Metode ini adalah salah satu metode pada teori kognitif, yaitu metode inductive learning. Jadi, selain metode inductive learning, apa saja sih metode lainnya yang ada pada teori kognitif? Saya, Rizka Sriwahyuni dengan NIM 208230023 akan membahas beberapa metode-metode pembelajaran yang ada pada teori kognitif. Sebelum pembahasan yang lebih jauh, yuk kita mengenal teori kognitif itu. Teori kognitif adalah teori yang berfokus pada proses belajar yang terjadi di dalam pikiran siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif membangun pengetahuannya sendiri. Teori ini menekankan pentingnya peran pengalaman dan interaksi dalam proses belajar. Itu artinya, teori belajar ini lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Metode pembelajaran self-regulate learning. Guru di kelas memberikan siswa sebuah tugas untuk membuat presentasi tentang sebuah topik. Siswa bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, mulai dari menetapkan tujuan, merencanakan strategi belajar, hingga mengevaluasi hasil belajarnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa. Itu berarti metode ini adalah proses belajar yang dikendalikan oleh individu itu sendiri, bukan oleh orang lain. Individu yang melakukan metode ini akan secara aktif mengatur dan mengelola proses belajarnya, mulai dari menetapkan tujuan, memilih strategi, memantau kemajuan, hingga mengevaluasi hasil belajarnya. Contoh penerapan metode ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang siswa yang menetapkan tujuan untuk mendapatkan nilai tinggi pada ujian matematika. Siswa tersebut akan mengatur waktu belajarnya, memilih strategi belajar yang tepat, dan melakukan latihan soal secara rutin. Kemudian, metode pembelajaran problem-based learning. Misalnya, pada pelajaran matematika kelas 7, guru memberikan siswa sebuah masalah nyata untuk diselesaikan. Siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa. Artinya, problem-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada masalah. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada masalah yang harus dipecahkan. Untuk memecahkan masalah tersebut, siswa perlu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dari beberapa metode-metode pembelajaran ini, kita sebenarnya dari dulu sudah menerapkannya tanpa kita sadari. Metode pembelajaran tersebut dirancang untuk mendorong siswa agar lebih aktif untuk berpikir dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Hal tersebut juga memberikan kesempatan bagi siswa agar lebih bisa bekerja sama dan berbagi pengetahuan dengan teman sebaya mereka. Hal ini juga dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran secara mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi, kamu sebagai calon guru pastikan kalau metode pembelajaran kalian akan bermanfaat dan tentunya menarik untuk siswa-siswi kalian.